semuanya, para ibu-ibu semuanya, kakak adik semuanya. Banyak yang bertanya mengenai perjalanan kisah cinta kita. Dan kali ini, malam ini baru sempat kita bikin. Mungkin kita mau berbagi sama kalian sedikit ya perjalanan kisah kita ini gitu. Semoga bisa diambil yang baik-baiknya, tinggalkan yang buruknya. Iya, benar. Jadi gimana ya? Dulu tuh aku tuh sama suami itu satu pondok pesantren, tapi beda kobong ya, jadi beda ponpes gitu. Jangan salah paham nih, nanti dikiranya satu atap, enggak ya, beda kobong gitu. Yang jelas beda atap. Nah, singkat cerita, jadi dulu itu aku lagi hafalan 15 juz kalau nggak salah. Aku udah punya setengah hafalan. Terus aku tuh masih usia 17 tahun ya, 17 tahun. Nah itu tuh aku belum belum ada pikiran untuk menikah gitu, belum ada pikiran untuk menikah. Hmm, terus aku di pondok itu kan punya teman, gak usah aku sebutkan ya, teman aku itu adiknya suami gitu kan, adiknya suami. Dan beliau tuh nggak comblangin, nggak sih gitu, kalau bahasa anak-anak santri zaman sekarang ini comblang ya, bukan gitu. Jadi beliau tuh cuma nawarin aku untuk dipertemukan atau untuk dijodohkan dengan temannya beliau, begitu ya Bia? Iya. Kurang lebih seperti itu. Nah terus akhirnya aku istikharah gitu, aku istikharah, aku sholat hajat, dan tertolak gitu ya, tertolak. nggak nggak apa ya namanya, nggak mungkin belum jodoh gitu. Nah akhirnya aku besok lagi aku istikharah lagi, aku sholat hajat lagi. Ya entah kenapa di dalam doa aku itu terbesit hati ya beliau gitu kan. Padahal aku tuh nggak kenal sama sekali dengan beliau, itu nggak kenal gitu, ketemu juga nggak pernah ya dia. Nah akhirnya udah berapa hari kemudian aku ditanya sama adik beliau ini kan bagaimana itu. Terus aku cerita ya bahwa tertolak gitu, dari doa aku, istikharah aku itu tertolak gitu. Eh, Akhirnya aku bilang bahwa kok aku terbesit hati aku kok sama abangnya kakak ya gitu, apa manggilnya kakak gitu, sama adiknya beliau ini manggilnya kakak karena lebih tua. Terus beliau bilang masa sih gitu. Terus dari raut wajahnya mungkin terheran-heran, ada kebingungan juga gitu, mungkin ada rasa sedih juga gitu. Nah, memang aku sama adiknya beliau itu sudah berteman lama, namun nggak terlalu dekat juga gitu, berteman gitu, berteman. Terus juga tahu gitu bahwa kalau adik itu sering di Tweni, jadi Tweni itu sering dijenguk gitu. Waktu masih santri itu sering dijenguk gitu, dijenguk sama abangnya karena emang orang tuanya itu ada di Jambi. Ya akhirnya aku pernah tahu juga info bahwa abangnya itu datang ke Pondok Putri, ke pondok aku, untuk kasih kabar bahwa beliau itu waktu itu udah nggak bisa ngeliat gitu, matanya kabur-kabur ya dia, Iya. matanya kabur-kabur atau udah nggak bisa lihat full gitu, Kabur-kabur. kabur-kabur ya. Kabur-kabur gitu. Nah di situ adiknya itu nangis gitu kan, nangis. Terus kita juga teman-teman pondoknya kenapa bertanya, dan qadarullah memang ya abangnya itu sakit gitu, matanya kabur-kabur. Eh, Gimana gitu, coba bisa diceritakan mungkin. Pada tahun 2012. Hmm. Tahun 2012 awal masih melihat. Pas waktu Maulid, nah udah nggak melihat. Kira-kira Maulid berarti Rabiul Awal. Rabiul Awal udah nggak melihat total dua-duanya. Dari pertamanya waktu awal mondok itu melihat dua-duanya. Pas 2008 nggak melihat yang kanan satu. Pas lama bertahap. Pas 2010 tuh kabur lagi yang kiri. Lama-lama pas 2012 udah nggak melihat total. Jadi semuanya itu qadarullah, kehendak Allah jadi ya. Iya. Gitu. Nah terus kan ada yang sering nanya juga, itu nggak bisa melihatnya tahun dari berapa. Nah tadi sudah ceritakan sama beliau. Terus kenapa sih gara-garanya gitu ya Lia? Ya. Itu kenapa gara-garanya, maksudnya nggak, itu nggak bisa melihat itu gimana? Gara-garanya ya nggak ada jatuhnya biasa. Kemudian pas dicek di dokter ini, kata dokter pernah jatuh nggak? Nah, seketika itu terdiam sebentar. Kayaknya orang pernah jatuh semua. Kata orang tua dulu, nggak bisa naik sepeda kalau nggak jatuh. Ya, faktanya kan kayak gitu. Semua orang pernah jatuh. Jadi jatuhnya nggak terlalu itu, maksudnya terbentur kepalanya, nggak. Ya jatuhnya biasa saja. Ya mungkin udah takdir dari Allah. Kemudian ada orang bertanya, waktu ketika itu nggak ngelihat, apakah merasa putus asa? Enggak. Putus asa nggak ada. Kemudian
ya namanya orang nggak ngelihat kan, ada cobanya. Ketika itu berkunjung ke rumah keluarga, ya namanya orang nggak paham agama, mungkin sholat juga jarang. Nah, yang dibilangi, kamu udah nggak ada untuk kehidupan dunia tuh udah nggak ada, karena nggak bisa kerja kan, orang nggak lihat. Ya akhirnya keluarga itu sedih karena keluarga yang ngantarkan paham agama, jadi sedih. Ya saya sebagai orang nggak ngeliat nggak sedih. Ya masa orang nggak ada, selagi orang masih hidup tuh ada rezekinya, insya Allah. Nah, jadi singkat cerita seperti itu. Jadi suami itu nggak ada asbabnya, maksudnya nggak ada gara-gara yang parah atau apa, hal normal seperti pada wajarnya begitu ya Bia. Gitu. Nah, terus akhirnya aku cerita kembali ke awal cerita aku ya. Nah, terus setelah aku bilang gitu sama adiknya beliau, karena hati aku itu maksudnya terpaut dengan beliau gitu ya, hati aku terbesit gitu kan, akan beliau di doa aku gitu ya, di salat hajat aku. Nah di situ mungkin adiknya juga cerita sama Abi, mau cerita Ya cerita. ya, bercerita gitu kan. Nah terus aku juga nggak mau gegabah juga. Nah aku juga musyawarah sama musyawirah di sana. Jadi aku cerita dengan guru-guru aku di sana di pondok pesantren. Beberapa ada yang aku sharing gitu kan. Cuman aku nggak bilang gitu. Aku cuma bilang inti-intinya aja bagaimana. Terus aku minta caranya sholat istikharah itu bagaimana. Nah terus aku praktekkan gitu kan, apa yang guru aku bilang aku praktekkan. Terus aku berdoa, aku sholat hajat, aku istikharah gitu berulang-ulang. Dan memang entah kenapa hati aku ini kepada beliau gitu. Nah akhirnya singkat cerita aja ya, akhirnya udah lama gitu aku selesai hafalan aku, terus aku kan pulang duluan. Abi masih di pondok ya? Masih di pondok. Beliau masih di pondok nih. Nah aku udah pulang duluan karena udah lulus gitu. Nah itu tuh aku pulang duluan karena mau dinikahkan oleh orang tua aku, mau dijodohkan gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang mau dijodohkan sama aku gitu. Nah tapi di situ memang aku nggak mau gitu. Aku udah ada niat untuk menerima beliau gitu sebagai suami aku jikalau memang jodoh nanti itu. Terus setelah aku pulang ke rumah ya aku diperkenalkan orangnya seperti ini sama orang tua aku gitu kan, diceritakan ini seperti ini gitu. Terus juga ya orang tua aku kasih masukan dan banyak lagi, tapi entah kenapa hati aku nggak terbesit aja gitu. Nah akhirnya udah lama kemudian ya sempatlah beberapa kali ya emang kita teleponan ya Bi ya, teleponan gitu kan ya, teleponan maksudnya ngobrol sharing masalah kepelaminan maksudnya gitu, karena kan kalau nggak ngobrol ya bagaimana gitu, pikir aku dulu seperti itu ya. Ya akhirnya kita musyawarah lewat telepon. Terus sempat beliau itu ke rumah ya Bi ya, ke rumah berapa ya, kalau nggak salah 2 kali ya dia, 2 kali ke rumah. Itu gimana Bi ceritanya? Pertama dengan adek, ya sama adik yang di pondok itu yang aku ceritain tadi. Itu sih nggak ada, cuma jalan-jalan aja. Silaturahmi main gitu. Terus Kemudian yang kedua kalinya, yang pertamanya pun ngomong, ya nggak, orang tuanya nggak ada bahas kayak gitu kan, jadi kita nggak bahas. Kemudian yang kedua kalinya, yang pertama kali itu ngomong apa Bi maksudnya? yang ngomong masalah ini anaknya. Jadi pertama kali beliau datang itu ke rumah udah ngomong masalah aku gitu ya Bi ya. Iya. Cuman karena orang tua aku dingin, nggak ada bahas masalah itu, Iya. jadi beliau nggak enak gitu. Jadi ya udah beliau nggak terusin panjang lebar lagi gitu ya Iya. masalah itu. Jadi anggaplah adiknya main ke rumah aku gitu ya Bi ya. Iya. Terus Yang kedua kalinya gini, sama teman. Diantar teman kan udah nggak ngelihat, antar teman. Kemudian ya ngomong sama orang tuanya, ya tetap nggak diterima. Ya maklum lah, orang nggak melihat kan. Orang kan berpikir sekarang anaknya mau dikasih makan apa, nggak ngelihat. Mungkin orang tuanya istri pada waktu itu sebelum jadi istri, beranggapan mau dikasih makan apa anak saya, nggak melihat. kasarnya seperti itu Ya, karena makanya- melihat keadaan beliau gitu. Terus Makanya beliaunya mertua itu sebelum jadi mertua ya nggak nerima, ya karena nggak ngelihat, ya nggak mau putus asa, ya, buat amalan ya, buat amalan. Kemudian ya lama-lama ya belum terima juga. terus Ya, belum. maaf ya, emang suami aku ini tegang banget gitu, mungkin kenapa ini tegang.
Ya pada intinya seperti itu. Mungkin deg-degan ini cerita karena mungkin Iya. mungkin orang tua kami menonton gitu. Terus ya udah gitu kan, beliau nggak mau putus asa gitu, udah 2 kali ke rumah ya. Hati aku juga emang masih terbesit dengan beliau, yakin sama beliau. Pokoknya aku tuh dulu tuh berpikir aku tuh pengen banget jadi wanita yang solehah gitu kan, aku tuh pengen jadi istri yang solehah. Bagaimana sih caranya? Memang sih jadi wanita solehah itu kan banyak ya, banyak banget, pasti kalian pun tahu berbagai caranya itu banyak gitu, nggak cuma kenapa sih harus harus menikah mungkin dengan keadaan suami yang seperti ini gitu. Tapi emang niat aku dari dulu waktu aku mondok, jika memang misalnya aku ditakdirkan untuk menikah dengan beliau, jika memang jalan surga aku ada di situ, maka ya aku pilih seperti itu gitu. Jadi aku pilih beliau gitu menjadi suami aku. Nah itu salah satunya ya. Kalau diceritakan itu banyak banget gitu. Nah terus akhirnya aku udah tekad, aku udah yakin, di rumah juga aku buat amalan juga, karena beliau juga kalau nelpon bilang jangan lupa amalan gitu kan, amalan juga. Nah jadi akhirnya aku pergi dari rumah gitu ya, aku pergi dari rumah. Eh, aku tuh pergi dari rumah bukan maksudnya aku durhaka sama orang tua, aku nggak ada niat sama sekali seperti itu. Aku cuma mau menunjukkan bahwa apa yang aku pilih itu insya Allah baik di mata Allah, di mata keluarga dan orang lain, walaupun memang secara zohirnya banyak kekurangannya gitu. Nah akhirnya aku pergi, pertama kali aku pergi itu kan naik bis. Kenapa aku pergi naik bis? Terus juga aku bingung gitu mau kemana gitu kan, karena bukan beliau yang suruh juga, enggak gitu, enggak ada sama sekali beliau suruh gitu, jadi emang murni dari aku sendiri gitu. Akhirnya aku pergi naik bus. Uh, terus aku sempat telepon juga beliau ya, aku sempat telepon kan, aku bingung mau kemana gitu kan, aku yang perempuan sendiri gitu kan. Akhirnya aku telepon, aku dulu panggilnya abang gitu, assalamualaikum bang gitu, aku sudah di bis gitu, aku ini pergi gitu, aku pergi dari rumah gitu kan. Aku mau ketemu gitu sama abang ya gitu kan, mau ketemu sama abang, aku mau nikah gitu, maksudnya gitu ya, bukan apa-apa, aku mau nikah gitu. Astagfirullah gitu ya kata suami. Jangan gitu, suami itu udah nahan jangan gitu kan, udah kamu di rumah aja gitu, jangan kayak gitu. Tapi tetap aku bilang aku nggak mau gitu kan, maksudnya hati aku juga udah terkekang, aku nggak mau dijodohin, memang mau pilihan dari hati aku, karena orang tua aku tuh waktu itu nggak terima gitu dengan apa yang aku ungkapkan, itu nggak terima gitu. Nah akhirnya aku sampai di tujuan gitu kan, di Jakarta, bertemu dengan suami dan temannya gitu kan, beliau dituntun oleh temannya gitu kan. Nah beliau juga itu sudah izin kepada ustadznya waktu itu di pondok ya, itu ustadznya di Bogor lah gitu. Nah karena sudah diridhoi, sudah diizini sama ustadznya, beliau pergi gitu kan jemput aku. Nah akhirnya di malam itu ya biasa kami bertemu, terus makan, terus kami singgah dulu di masjid dan untuk istirahat. Nah besoknya kami lanjut perjalanan ya dia, lanjut perjalanan. Terus kami musyawarah tuh bertiga kan, harus bagaimana, karena kan tanggung jawab beliau ya, tanggung jawab beliau gitu kan, bagaimana aku perempuan sendiri gitu. Nah akhirnya gimana Bi waktu kita musyawarah dan Abi Ke rumah itu bapak angkat, ke rumah bapak angkatnya. Terus, ke rumah bapak angkat ya, dikasih tahu lagi gini gini. Sebelum sebulan belum ada keputusan dari orang tuanya, di telepon pun belum ini. Kemudian lama-lama kata bapak angkat pulang dulu ke Purwakarta, supaya maksudnya gimana orang tua tanggapannya, didampingi sama bapak angkat saya, terus didampingi sama orang alim juga, sama orang berilmu ya. jadi keluarga bapak angkat beliau itu alhamdulillah anak-anak juga orang-orang berilmu gitu, yang paham agama begitu ya Bi. Jadi aku tuh selama waktu sebulan ya Bi ya, waktu sebulan aku tuh nggak kemana-mana gitu ya, aku tuh di tempat beliau di pondok pesantren lah ya gitu kan, tempat bapaknya beliau gitu kan. Terus kita juga taklim gitu kan, terus juga kita juga sharing bareng, musyawarah gitu, terus bicara tentang agama juga, banyak ilmu yang aku dapetin juga gitu kan, ilmu masalah bab nikah ya dia, harus seperti apa gitu kan. Ya pokoknya aku banyak sharing, dan waktu itu tuh udah sebulan, karena aku udah lama di sana, dan bismillah aku alhamdulillah gitu kan ditemani oleh bapak angkat beliau gitu kan, dengan beserta keluarganya untuk ke rumah gitu, untuk ke Purwakarta. Jadi ditemani, maksudnya mau melamar ya, mau melamar kembali, mau melamar aku kembali ketiga kalinya gitu ya. Jadi ini tuh lamaran ketiga kalinya suami aku. Nah akhirnya udah ke rumah aku, di situ kita bertemu gitu kan sama orang tua aku, terus juga apa tujuannya gitu kan, terus diceritakan juga gitu kan. Akhirnya ya udah gitu kan, orang tua aku tanya apa ya Kak Abi ya,
waktu itu ya. Hanya masalah pengalaman aja. Pengalaman. Pengalaman. Ya namanya kan orang tuanya waktu itu belum mau nerima. Jadi nanya masalah pengalaman aja. Belum ada nanya-nanya gini mau nikah. Karena beliaunya orang tuanya tuh belum siap menerima ketika itu. Jadi belum siap nerima belum siap nerima suami aku gitu ketika pada itu ya. Dan akhirnya sudah sudah disampaikan oleh bapak angkat suami kan, begini maksudnya suami saya seperti ini niatnya baik begitu ya, niatnya tulus ingin menikahi anak bapak, tapi tetap aja nggak ada respon dari keluarga itu. Ya udah, karena itu sudah larut malam, akhirnya kita pulang gitu ya. Akhirnya maksudnya beliau dan keluarga angkatnya itu, bapak angkat itu pulang. Nah, udah waktu pulang itu sedih banget gitu rasanya gitu, sampai aku juga meneteskan air mata gitu kan, karena emang aku pergi dari rumah sebulan gitu kan. Aku meneteskan air mata yang bener-bener ya Allah gitu ya perjuangannya gitu kan. Akhirnya beliau pulang, beliau juga ya matanya juga berkaca-kaca seperti itu kan, aku tambah sedih lagi gitu kan. Akhirnya udah beliau pulang juga beserta keluarganya itu. Terus aku sempat chattingan juga gitu kan sama keluarga angkatnya beliau gitu, dimotivasi bahwa kamu di sana aja gitu, kamu di rumah kamu hikmat dulu kepada orang tua, kamu yang maksudnya kamu tunaikan dulu hajat-hajat orang tua, pengennya apa, seperti apa, dan dikasih motivasi semangat gitu, aku harus semangat gitu, bahwa jodoh itu tidak akan kemana gitu, pasti nanti dipertemukan seperti itu ya dia. Nah akhirnya sudah lama gitu, sudah pokoknya lama, sampai berapa bulan gitu ya, berapa bulan aku tuh di rumah juga aku tuh musyawarah, aku juga tetap musyawarah sama keluarga angkat beliau juga gitu kan ya sekali-sekali juga telepon dengan beliau, musyawarah bagaimana gitu kelanjutannya kan seperti apa. Dan itu pun orang tua aku ya sembunyi dari orang tua aku gitu. Orang tua aku mungkin tahu juga aku teleponan sama beliau gitu kan, tapi ya itu tetap aku maksudnya komunikasi, musyawarah aja gitu kan menjelang ke pernikahan gitu, seperti itu. Nah terus akhirnya aku di situ juga berdoa gitu kan, berdoa sama Allah, ya Allah kalau memang ini jodohku gitu, tolong mudahkan gitu kan, seperti itu. Di situ orang tua aku juga masih terus gitu kan untuk mau menjodohkan aku, tapi aku nggak mau gitu. Aku karena aku udah keluar 1 bulan itu ya, maksudnya aku juga udah niat banget, udah nekat gitu ya, pilihan aku beliau gitu. Ya udah akhirnya aku tuh pergi lagi dari rumah gitu kan. Abi dulu ini Iya. pergi pas itu masih di pesantren, lebih sakit, kemudian pulang ke Jambi. Jambi dengan Purwakarta kan udah jauh tuh, jadi sakit pulang ke Jambi. Oh iya, jadi beliau itu pulang ke Jambi karena sakit gitu kan, nggak ada di Ponpes Bogor, nggak ada gitu, beliau tuh sudah pulang. Nah akhirnya aku pulang tuh, aku maksudnya pergi dari rumah, dan aku juga yang kedua kalinya ini pergi dari rumah kedua kalinya, aku juga bingung gitu, kemana ini kan, aku mau kemana gitu. Dan sebelum pergi dari rumah itu, jujur ya, maksudnya kan aku juga nggak punya uang gitu kan, karena aku sudah mempunyai penghasilan dari online gitu kan. Aku juga dulu juga marketer, jadi alhamdulillah sedikit aku tabung gitu, dan ongkos pergi tuh pakai itu, jadi aku tuh nggak pakai uangnya orang tua gitu. Nah mungkin orang tua aku juga kaget, kok bisa gitu pergi jauh, mungkin pakai uang apa gitu kan. Cuman mungkin orang tua itu tahu lah bahwa aku itu ya punya penghasilan dari online gitu. Nah akhirnya aku tuh pergi pakai bis dulu seperti biasa, pakai bis ke Jakarta ini ya, ke Jakarta. Terus juga di Jakarta tetap ya ke bandara, tetap teleponan sama beliau dan keluarga beliau gitu kan, harus bagaimana. Nah kata keluarga beliau, kata orang tuanya, jangan ke Jambi gitu, jangan ke kampung halaman beliau, nanti jadi fitnah gitu ya, nanti takut jadi fitnah. Nah jadi aku tuh dulu dibawa dititipkan gitu ya, pada tepatnya dititipkan ke Palembang ya, Pondok Pesantren Palembang ya, ke Pondok Pesantren Palembang. Jadi dari bandar Jakarta aku tuh langsung ke Pondok Pesantren Palembang, dititipkan di keluarganya beliau gitu kan. Nah aku di situ juga ngajar anak-anak TK gitu, terus juga aku juga di situ menenangkan diri, terus juga aku juga sharing gitu kan masalah perjodohan dengan keluarganya beliau di sana, harus seperti apa aku gitu kan, bagaimana, apakah aku ini anak durhaka atau tidak begitu kan. Nah alhamdulillah dapat masukan gitu, masukan ya agama juga kan, aku juga di lingkungan pondok pesantren juga gitu, ada kiainya juga di situ. Nah di situ juga beberapa kali chattingan dengan orang tua, tapi aku tetap nggak bilang bahwa aku lagi di mana ya dia gitu, aku tetap merahasiakan aku di mana gitu. Nah akhirnya sudah lama
sudah Sebulan. sebulan ya, Kurang lebih sebulan, kurang lebih sebulan mungkin kami juga udah amalan, udah apa, Bismillah, terus kami tuh mau menikah ya dia, kami tuh mau menikah gitu, dan memang beliau juga baru punya kesiapan uangnya pada saat itu cukup lama gitu, cukup lama. Akhirnya aku itu dijemput ya dia, aku dijemput sama beliau sama abangnya gitu, sama abang beliau gitu, aku dijemput gitu, tapi nggak langsung ke kampung halaman beliau, enggak gitu, dijemput terus kami musyawarah bagaimana kami mau menikah, terus ke ada suatu tempat lah gitu kan, kakak angkatnya beliau gitu ya, kakak angkatnya beliau, dan kami di situ juga musyawarah, dan kakak angkatnya beliau itu telepon orang tua aku gitu, telepon orang tua aku bahwa adik angkatnya ini mau menikahi aku. Nah pada saat itu sudah dijelaskan gitu, tapi orang tua aku mungkin masih emosi, masih belum terima dengan keadaan, maka orang tua aku itu nggak respon gitu, dan responnya ya nggak baik begitu kan, masih ditolak. Nah ya udah itu Bismillah lagi, kami cari-cari info lagi, dan pada saat itu ke kota Jambi ya dia, ke kemana nih, ke kita itu cari penghulu gitu ya yang mau menikahkan kita, karena kami dengar info-infonya ini wali adol ya, wali adol gitu ya, Ya, hakim. wali hakim, Ya. wali hakim gitu ya, maaf, wali hakim. Nah akhirnya ya udah gitu kan, beliau itu yang penghulunya itu Bismillah tanya dulu gitu kan, kenapa aku pergi dari rumah, terus niat aku apa. Aku bilang niat aku itu aku mencintai beliau itu karena Allah, aku niat mau menikah, bukan mau berzina, seperti itu. Nah walaupun mungkin ada beberapa cara aku pada saat itu salah, karena memang masih muda juga gitu, masih banyak belajar gitu kan, tapi aku niatnya itu menikah gitu, bukan untuk berzina, seperti itu. Nah akhirnya alhamdulillah Allah kasih kemudahan ya Bi, Allah kasih kemudahan, penghulu itu siap menikahkan kami, siap menikahkan kami. Ya udah akad ini ya, akad, karena emang niat kita itu mau nikah gitu, bukan buat apa-apa. Ditanya gitu. dulu Tanya dulu. gimana, apakah ada yang disuruh, misalnya kakaknya yang laki-laki merestui. Kalau ada yang merestui itu boleh. Nah ketika itu waktunya sebelum istri pergi dari rumah, kakaknya kan pernah berpesan. Nah, jadi pernah berpesan tuh aku aja ya yang bilang gitu, karena kan emang keadaan yang lebih tahu itu aku gitu. Jadi pas aku mau pergi itu di rumah kan aku sempat sharing sama kakak laki-laki aku, Neng gitu, kalau misalnya emang Neng mau pergi dari rumah ya udahlah gitu, maksudnya kalau emang Neng mau pilih Bang Bari gitu kan, maksudnya suami aku gitu yang pilih dia gitu, maka ya udah pilih aja dia gitu, daripada Neng ini dikekang di rumah, maksudnya dijodohin, dan emang hatinya juga belum siap gitu kan, nggak cinta gitu kan. Akhirnya ada kata-kata itu penguat gitu ya dia, penguat, dan pas banget gitu kan, penghulunya itu nanya akan hal seperti itu kan, siapa yang siap, atau ada kata-kata dari kakak kandungnya yang untuk merestui atau bagaimana. Aku bilang gitu, kakak kandung aku yang laki-laki begitu ya dia. Ya udah akhirnya Bismillah kita akad ya dia, kita akad gitu, Bismillahirrahmanirrahim, kita akad gitu ya Allah gitu, kita niat nikah gitu, bukan niat mau berzina begitu ya. Nah kita akad, dan akadnya itu akadnya karena juga beliau juga maksudnya belum punya kemampuan yang banyak, jadi akadnya cuma 40.000 ya dia, 44.000 akadnya gitu. 44.000 gitu. Jadi perjuangan itu masya Allah gitu. Nah 44.000 gitu. Nah akhirnya dimudahkan, alhamdulillah sah ya dia, sah gitu. Mungkin nanti fotonya gitu, kita nggak bawa fotonya, ada fotonya di kamar, nanti mungkin kita liatin gitu kan, sah alhamdulillah. Nah udah gitu kita itu pergi gitu ya, baru pergi ya dia, diajak ke kampung Ali ya, ke kampung halamannya beliau gitu kan, ke Jambi. Aku diajak gitu jauh dari kota, itu pengalaman yang luar biasa, masya Allah gitu. Aku diajak gitu naik mobil, terus juga perjalanannya kan jauh banget ke pelosok, aku naik mobil, naik motor juga, terus naik mobil lagi, terus naik perahu ya dia, naik perahu gitu. Nah setelah naik perahu kan masih panjang banget tuh, naik motor lagi ya dia, naik motor lagi itu masya Allah, keliling gitu ya, naik motor lagi. Nah akhirnya alhamdulillah bertemu dengan keluarga beliau malam-malam ya dia, malam-malam gitu ya, di sana di Indonesia gitu, alhamdulillah gitu bertemu gitu. Dan itu tuh rasanya malu banget ya, aku tuh malu, terus juga malu, sedih, terharu, masih sedih juga, keingat orang tua di rumah juga gitu, kangen sama orang tua, sama keluarga di rumah. Tapi aku niatkan lagi, emang aku mau menikah gitu kan, niat aku baik. Nah terus akhirnya udah bertemu dengan keluarga, terus aku istirahat di sana. Nah jadi selama di sana 4 bulan ya dia, ya, kurang lebih 4 bulan, jadi banyak ilmu yang aku dapat ya. Terus juga
di sana juga alhamdulillah suami juga seperti biasa aktivitas ke masjid dengan orang tuanya, dengan abangnya juga. Terus juga aku juga jalan-jalan, diajak jalan-jalan di sana, lihat kebun kelapa gitu ya, lihat kebun kelapa karena di sana penghasilannya orang mertua gitu kan, mertua aku itu kelapa ya, kelapa gitu. Nah alhamdulillah gitu. Nah akhirnya 4 bulan itu eh, belum, kami sudah program mau punya anak ya gitu, tapi Belum ada penghasilan. belum ada penghasilan sama sekali juga gitu kan. Jadi ya udah alhamdulillah selama 4 bulan itu sudah. Terus kami dapat telepon bahwa ada tawaran ngajar ya, ada tawaran ngajar gitu dari kakak angkatnya beliau gitu kan. Nah, ada tawaran ngajar gitu. Nah alhamdulillah juga bismillah kami juga diokosin dari mertua, dari orang tua suami. Terus kita ke Jakarta ya, ke Jakarta. Nah sudah dari Jakarta kita transit dulu di Bogor ya, di keluarganya Abi ya. Ya, angkat. Ya di keluarganya bapak angkat beliau gitu kan, ngobrol-ngobrol di situ lebih lanjutnya. Dan kami pergi ke suatu rumah kafir gitu di Bogor, di Ciluwer ya, di Ciluwer. Nah kami di situ ditanya-tanya bagaimana, terus juga apa adanya juga kami ceritakan, maksudnya perjalanan kisah cinta kami ya gitu kan, karena apa adanya juga Kakak gitu baru cerita. ya, kakak angkat beliau juga cerita gitu. Nah akhirnya ya udah dicoba gitu ya, dicoba. Alhamdulillah gitu kami di sana ngajar di Ponpes Bogor itu, ngajar bertemu dengan bapak dan ibunya yang baik, alhamdulillah menerima kami. Jazakillah khair, ibu bapak sudah menerima kami pada waktu itu karena kami benar-benar punya penghasilan gitu ya. Gitu. Dan alhamdulillah kami di sana ngajar. Suami nggak ngajar karena di sana ponpesnya itu putri saja gitu. Nah jadi aku yang ngajar. Nah di sana kami ngajar tahfidz Quran. Aku ngajar tahfidz Quran di sana. Berapa lama ya Bila? 6 bulan kurang lebih di sana. Banyak pengalaman yang kami dapat, masya Allah gitu. Terus juga pas di sana, oh ya di sana sebelum 6 bulan itu pertama kali aku hamil ini ya. Pertama kali aku tuh hamil. Jadi waktu aku dari sana, dari kampung halaman suami itu kan naik perahu ya, naik kapal gitu kan, naik perahu yang besar itu. Nah terus aku emang udah sempet mabok-mabok tuh kan gitu, sudah mabok-mabok, udah mabok mungkin bau perahu itu gitu kan, bau kapal itu. Terus aku juga mungkin udah ada tanda-tanda mau hamil mungkin, cuma kan aku nggak tahu. Nah alhamdulillah waktu pas di pondok itu di Bogor aku cek tespek, alhamdulillah hamil dia positif gitu kan, positif 2 itu tanda garis merah. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan yang luar biasa, hadiah yang paling terindah ya dia. Nah kalau udah gitu akhirnya eh, kami seperti biasa aktivitas ngajar di sana. Juga kami juga amalan karena kan kami belum bertemu dengan orang tua aku ya dia gitu, kita amalan. Terus juga kita dapat info gitu bahwa orang tua laki-laki aku itu sedang dakwah gitu, sedang dakwah keluar fisabilillah, keluar dari jalan Allah waktu itu ke India ya, ke India selama berapa deh? 4 bulan. Selama 4 bulan gitu ke sana. Dan di sana juga orang tua aku yang perempuan itu, umi aku gitu ya, umi aku ini sedih gitu, pengen bertemu sama aku, pengen bertemu terus bagaimana keadaannya seperti itu. Dan aku bilang juga pada saat itu aku sudah hamil, bahwa aku juga sudah ngajar di Pondok Bogor, alhamdulillah gitu. Nah akhirnya lama kelamaan ya alhamdulillah bapak aku itu enggak, bapak aku nih pulang dulu gini, pulang ke rumah gitu kan, pulang ke rumah terus cerita bapak terbuka hatinya beliau gitu kan, terbuka hatinya beliau, terus ingat kita gitu kan, ketika di India gitu kan. Terus juga waktu itu aku tuh pengen video call sama orang tua perempuan gitu kan, aku pengen video call dengan umi aku yang angkat itu abi aku gitu ya, orang tua laki-laki aku ya. Terus aku spontan sih, namanya udah lama, udah bulan-bulan, aku langsung nangis gitu kan, abi gitu kan, aku nangis gitu. Terus juga beliau juga nangis, kita juga saling saling nangis menangis gitu kan, kangen gitu kan, rindu berat gitu kan pada saat itu. Dan beliau itu ucapkan begini, bagaimana sehat gitu kan, bagaimana keadaan kalian gitu kan, apa kabarnya Neng, seperti itu, gimana kabarnya Bang Baik gitu kan ya, tanya suami aku itu. Alhamdulillah aku tuh bersyukur banget, aku bahagia banget di situ. Dan beliau sedikit cerita gitu kan, cerita di situ bahwa hatinya sudah terbuka gitu kan, sudah terbuka. Terus beliau bilang ya udah ke rumah gitu ya, ke rumah untuk bertemu gitu. Dan alhamdulillah sudah aku di sana 6 bulan itu. Nah, karena sudah besar juga kan kandungan, akhirnya kami pulang gitu ya. Kami pulang diantar oleh yang punya rumah tahfidz tersebut yang di Bogor itu. Kami diantar pulang gitu kan. Nah, akhirnya sudah pulang ke rumah, terus juga sharing dengan orang tua aku. Terus juga di situ untuk afdolnya gitu kan. Nah, kiai gitu kan, bapak yang punya rumah tahfidz itu
membantu untuk menikahkan ya dia, menikahkan di situ untuk afdolnya gitu kan, karena kan ada orang tua aku pada saat itu ya. Jadi ya udah gitu, bismillah dinikahkan kembali. Ya sederhana aja maksudnya, untuk afdolnya aja gitu, dinikahkan kembali, alhamdulillah sah gitu. Sah, orang tua aku sudah menerima ya apa adanya lah gitu kan. Nah, akhirnya kami lama di sana, orang tua aku sharing gitu, cerita bahwa terbuka hatinya itu ketika di India. Beliau bilang, beliau sedang cerita sama teman-temannya beliau di India, sama jamaah di sana kan, ditanya gitu kan oleh jamaah di sana, Masya Allah gitu, Sofyan gitu ya, Masya Allah Sofyan gitu, eh, punya anak berapa gitu kan, ditanya seperti itu. Terus cerita gitu kan, cerita punya anak 3 gitu, yang pertama laki-laki, kedua perempuan, dan ketiga perempuan, yang ketiga itu aku bungsu gitu. Dan beliau cerita, mungkin di situ beliau sedang sedih atau bagaimana, beliau cerita bahwa anak pertama sudah nikah, anak kedua juga sudah nikah, anak ketiga juga sudah nikah, tapi kata beliau anak ketiga ini sudah hafid Quran, alhamdulillah, tapi anak saya ini menikah dengan orang yang buta gitu, orang nggak bisa melihat ini ya, nggak bisa melihat gitu. Dan mungkin di situ orang tua aku tuh sangat malu gitu. Tapi alhamdulillah gitu, dari teman-teman jamaahnya di sana bilang masya Allah barakallah barakallah, maksudnya seperti itu ya. Jadi memberikan motivasi, memberikan good gitu kan, bagus gitu. Nah di situ mungkin terbuka hatinya orang tua aku kan, bahwa ya bahwa masya Allah gitu, walaupun maksudnya nggak bisa melihat tapi menantunya juga hafid Quran gitu, alhamdulillah. Nah seperti itu, nah kurang lebihnya seperti itu. Terus ya udah, kita juga nangis terharu. Dan selama di sana ya di Purwakarta, di rumah aktivitas seperti biasa, di sana bertemu dengan keluarga, dengan sanak saudara juga. Nah, eh, terus aku juga lahiran ya dia, lahiran di sana di Purwakarta lahirannya. Terus juga dibantu oleh orang tua aku, karena orang tua beliau kan ada di kampung halaman sangat jauh, hanya bisa mendoakan beliau gitu, hanya komunikasi saja gitu. Nah alhamdulillah lahiran di sana anak pertama yaitu Muhammad Abdul Bashar gitu. Alhamdulillah gitu. Nah terus akhirnya sebulan sebulan setelah melahirkan ada tawaran ngajar. Sebelum itu ada tawaran ngajar, tapi kita nggak ngambil dulu karena si dedek masih kecil. Nah kami tuh masih kecil, tunggu sebulan dulu ya, disepakati yang punya pesantren. Akhirnya sebulan setelah melahirkan, ngajar di Purwakarta. Jadi ngajar di Purwakarta gitu. Udah singkat ceritanya itu di Purwakarta kita ngajar, kita berapa kali juga ya pindah ya dari Purwakarta ngajar, terus kita ngajar lagi di Bogor ya? Di Bogor ya, iya di Bogor, masya Allah, di Bogor, di Ciseeng gitu ya. Di Ciseeng kita ngajar di sana juga. Berapa lama dia? 1 tahun setengah. 1,5 tahun. Dan mulai usaha madu ini, nah kami ini di Ciseeng gitu, pertama kali kita merintis usaha madu ya dia di sana, alhamdulillah. Tahun 2019 bulan 9. Nah kami udah perkenalkan belum ya? Kami owner Madu Bashar gitu ya, saya Bashar dan suami Ustadz Abdul Bari. Nah kami merintis usaha madu gitu dari waktu itu. Nah setelah kami sudah habis masa kontrak kami di Ciseeng, tidak ngajar lagi di sana, pada Allah. Nah akhirnya kami memutuskan untuk ngontrak merintis dari nol lagi. Kami pengen buka ruko ya Bi, pengen jualan, aku pengen jualan gitu kan, aku pengen jualan es madu seperti itu. Terus akhirnya sudah lama kemudian kita cari kontrakan ya, cari kontrakan gitu kan, perjuangan juga cari kontrakan kesana kemari, mahal-mahal semua gitu. Dan alhamdulillah ada maksudnya tempat yang emang maksudnya kami juga masih ada kemampuan untuk membayar. Akhirnya kami di situ gitu, di ruko itu di Jabon gitu. Di Kemang dulu. Kita ngontrak di Kemang dulu berapa bulan nih? Sebulan. Di bulan 1 bulan di Kemang di perumahan. Nah setelah itu kami tuh ke ruko ya, kami pindah. Selesai masa kontraknya. Iya, kami pindah ke Jabon gitu, ruko di situ kan. Kami jualan juga es madu gitu, sempat gitu. Berapa lama sempat. Nah, mungkin bisa lihat di sini di YouTube-nya ada es madunya beberapa gitu ya. Nah terus akhirnya udah dari situ kami pindah lagi ya, kami pindah 4 bulan di Jabon. 4 bulan di Jabon ya, kami pindah mau yang lebih nyaman aja, maksudnya mencoba lagi gitu kan, pengalaman ya dia, pengalaman ya udah bismillah gitu, kami pindah lagi ke kontrakan rumah. Iya cari-cari kontrakan gitu kan, cari kontrakan juga perjuangan sama gitu, dan akhirnya alhamdulillah dapat kontrakan masih di sini juga gitu, di sini di Parung Bogor gitu, alhamdulillah. Nah sekarang jadi kan sering nanya nih kalian apa sih kesehariannya gitu kan, selain maksudnya jualan madu itu apa ya, kami ya di rumah ya
jualan madu ya, dia jualan madu aja gitu ya, maksudnya suami ya amalan gitu kan, amalan. Terus juga aku sebagai ibu rumah tangga aja gitu, dan aku online gitu. Ya dia gitu. Nah, terus juga ada yang tanya gitu ya, di DM Instagram, terus juga di WA, maupun warga yang sering aku temuin itu tuh banyak banget pertanyaan, kenapa sih bisa pilih beliau gitu kan, kenapa sih kok bisa cinta sama beliau gitu ya. Jadi ya eh, gimana ya, ya ini panggilan surgaku lah. Jadi ya Bismillah aja, karena Allah, aku dicintai dulu karena Allah. Aku nggak memandang rupa beliau gitu kan. Yang harus kita pandang itu kan adalah hati gitu, hati dan amal seseorang gitu kan. Nah jadi aku Bismillah aja, aku mau bantu beliau, aku mau khidmat sama beliau gitu kan. Aku ingin surga. Nah aku seperti itu aja sih gitu. Sebenarnya simpel banget sih jawabannya, aku pengen surga, aku pengen memperbaiki eh, mungkin memperbaiki diri aku gitu kan. Aku pengen lebih dekat sama Allah gitu. Dan emang beliau itu baik gitu, beliau baik gitu, terus juga perhatian, sayang gitu ya. Daripada kita pilih laki-laki yang ganteng misalnya, maaf ya, terus yang tajir, yang banyak uangnya, tapi nggak sayang, nggak pernah jauh sama keluarga, ya itu untuk apa gitu ya. Dan paling nomor satu itu beliau itu cinta masjid gitu, mau seperti apapun kalau lagi sempat gitu kan, kalau ada sempat apa-apa ke masjid gitu, sholatnya di masjid gitu kan. Nah itu aja sih gitu, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi mungkin sampai situ ya dia, Iya. sampai situ dulu gitu ya, cerita-cerita sharing ngobrolnya gitu. Maaf ya mungkin kepanjangan. Nanti insya Allah lebih lanjutnya kita bikin lagi mungkin episode yang selanjutnya, karena mungkin ini juga udah malam, Bashar juga sedang istirahat, takutnya juga bangun gitu. Jadi bagi kalian yang pengen kepoin madunya, madu Bashar, boleh cek deh Facebooknya aku, owner Bashar, Instagram aku Bashar, terus juga bisa lihat di YouTube aku ini ya. Sampai sini dulu ya. Nah, sampai sini dulu ya. Kita mau istirahat dulu. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.